Reno, tentu saja aku cemburu. Tapi aku bisa apa sekarang? Dia belum memberikan hatinya sekarang. Aku sedang berjuang saat ini. Jawab Reiki. Aku jadi pengen tahu, bagaimana reaksi Azura saat melihatmu sedang angkat galon. Apa dia akan menyapamu? Tanya Reno sembari menaikkan alisnya. Sepertinya pertanyaanmu akan terjawab, kawan. Kamu lihat itu. Ucap Reiki saat melihat seorang tukang galon mengantar galon murni untuk kafe tersebut. Reiki bergegas keluar dan berpura-pura membantu pria parubaya itu. Reiki dengan sengaja membesarkan suaranya agar Azura bisa mendengar keberadaannya. Pak, galonnya diletakkan di mana? Tanya Reiki yang berdiri tidak jauh dari Azura. Mata Azura dan Reiki tiba-tiba bertemu. Reiki melempar senyum lebar, sementara Azura tersenyum kecil. Kamu lihat tukang galon itu? Wajahnya sangat tampan, dan sama sekali tidak cocok jadi tukang galon. Sayang sekali kalau wajah seperti itu tidak dimanfaatkan. Ucap Gema, salah satu klien Wira Group. Apapun pekerjaannya, yang penting halal. Ucap Azura. Iya sih. Tapi kalau aku jadi perempuan, aku nggak akan memilih dia untuk dijadikan suami. Mana cukup gajinya buat menghidupi anak istri di kota yang serba mahal ini? Ucap Gema. Azura melirik ke arah Reiki yang sudah menghilang entah kemana. Sementara Reno dan Reiki sudah pergi dari kafe itu. Sepertinya perjuanganmu masih panjang, bro. Dia tidak terlalu peduli dengan keberadaanmu. Ucap Reno. Cepat ngebut sedikit. Ucap Reiki. Kelihatan sekali cemburumu itu. Ucap Reno. Reno menambah kecepatan motornya. Setelah sampai di toko elektronik, mereka pun bergegas masuk ke dalam. Beli AC yang 1/2 PK, sekalian sama upah pasangnya, Pak. Saya mau dipasang sekarang juga. Berapapun biayanya akan saya bayar. Ucap Reiki. Baiklah, Pak. Apa ada lagi? Tanya pelayan toko. TV 45 inch. Jawab Reiki. Merek apa, Pak? Tanya pelayan. Merek apa saja, yang paling bagus? Jawab Reiki. Ada lagi? Tanya pelayan toko. Tidak ada, itu saja. Jawab Reiki sembari menyodorkan kartu ATM miliknya. Setelah selesai melakukan pembayaran dan memberikan alamat, Reiki dan Reno pun pulang. Setelah menunggu hampir 1 jam, AC dan TV pun datang. Sudah beres semua? Aku langsung cabut ya. Ucap Reno. Mau kemana? Kita ke markas saja. Ucap Reiki. Lah? Kok gitu? Kamu nggak nyambut Azura pulang? Tanya Reno. Nggak perlu. Jawab Reiki dengan wajah datar. Kelihatan sekali masih cemburu. Ingat umur, Re. Ucap Reno tergagah. Sialan. Reiki meninju lengan Reno. Mobilku di kantormu nggak dibawa wewe gombel kan? Tanya Reno sembari memasukkan lubang kunci. Aman. Jawab Reiki. Kedua sahabat itu kemudian pergi ke markas. Sesampai di sana mereka menghubungi Rio yang tampak lagi sibuk di kantor. Setelah jam pulang kerja, barulah mereka bisa berkumpul bertiga. Di lain tempat, Azura baru saja pulang dari bekerja. Dahinya mengerut saat dia melihat ada TV 45 inch di ruang tamu. Saat dia masuk ke dalam kamar, dia lebih dikejutkan lagi saat melihat ada AC di kamar itu. Tidak ingin menyia-nyiakan fasilitas, Azura kemudian menyalakan AC tersebut. Jadi dia sudah pulang? Tapi di mana dia? Apa dia ada di kamar mandi? Gumam Azura. Azura bergegas ke arah kamar mandi, namun tidak menemukan suaminya. Apa dia pergi ngojek ya? Apa yang dia pikirkan? Capek-capek kerja seperti itu, malah beli barang yang tidak terlalu penting. Gumam Azura.
Azura kemudian memutuskan mandi. Dan setelahnya masak untuk makan malam. Waktu semakin berlalu. Jam di ponsel Azura sudah menunjukkan pukul 10 malam. Namun tanda-tanda kemunculan pria tampan itu sama sekali belum terlihat. Azura memutuskan makan malam lebih dulu, karena dia sudah mulai mengantuk. Dan saat dirinya sudah tidur, Reki baru pulang di jam 11 malam. Reki tersenyum saat dia melihat istrinya tidur dengan nyaman. Reki pergi ke kamar mandi, namun singgah ke meja makan untuk melihat apa yang Azura masak. Hah! Dia susah payah masak untukku. Kasihan kalau tidak aku habiskan. Gumam Reki. Reki kemudian melahap habis makanan yang tersisa. Setelahnya dipergi ke kamar mandi untuk mencuci kaki dan tangannya. Perlahan Reki menaiki tempat tidur setelah pergi ke kamar mandi. Pria tampan itu dengan nyaman masuk ke dalam selimut dan memeluk istrinya itu dari belakang. Di sangat wangi, batin Reki. Reki mulai memejamkan matanya. Pria tampan itu terlelap dalam senyuman. Plap. Mata Azura terbuka saat dia kembali merasakan hembusan nafas hangat di wajahnya. Kok bisa kami selalu berposisi seperti ini? Apa jangan-jangan aku duluan yang meluk Reki? Soalnya kan Reki bukan cowok agresif. Matilah aku kalau Reki terbangun dan melihat posisi kami seperti ini. Batin Azura. Azura perlahan menarik kakinya yang berada di antara kaki suaminya. Setelah dirinya terbebas, Azura bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan diri dan kemudian melaksanakan sholat subuh. Setelah selesai, Azura langsung memasak untuk sarapan pagi. Ting, ting. Mata Reki terbuka saat alarm ponselnya berbunyi. Pria tampan itu bangkit dari tempat tidur dan kemudian langsung mandi. Tidak seperti pagi kemarin, hari ini Reki tidak menyapa Azura. Saat sarapan pun Reki hanya diam. Ada apa dengannya? Apa dia marah karena aku tidak menyapanya di kafe kemarin? Batin Azura. Terima kasih abang sudah membelikan AC dan TV. Azura memecah keheningan. Sama-sama. Jawab Reki dengan wajah datar. Soal yang di kafe kemarin, tidak apa-apa. Bukankah dalam perjanjian kita tidak boleh saling ikut campur urusan pribadi? Aku ingat itu. Reki memotong ucapan Azura. Suasana mendadak hening kembali. Mereka konsen dengan makanan di hadapan mereka. Namanya Gema. Dia salah satu klien di Wira Group. Lagi-lagi Azura bersuara. Tidak apa. Kamu tidak perlu menjelaskannya. Cuma satu yang aku minta sama kamu, Azura. Selama kita belum bercerai, usahakan tidak ada orang ketiga. Kalau memang sudah tidak tahan lagi, maka salah satu dari kita berhak meminta cerai. Ucap Reki. Aku mengerti. Ucap Azura. Aku pergi kerja dulu. Ini hasilku kerja di tempat galon dan juga jadi tukang ojek. Reki menyodorkan uang 150.000 di hadapan Azura. Tidak perlu, Bang. Ucap Azura yang tidak sampai hati menerima uang itu. Kenapa? Sedikit ya? Maaf, aku memang tidak mampu jika dibandingkan dengan laki-laki berdasi di kafe kemarin. Jadi kamu, aku terima uangnya. Terima kasih, Bang. Ucap Azura yang membuat Reki tersenyum tipis nyaris tak terlihat. Aku pergi dulu. Doakan hari ini galonnya banyak yang ngisi. Sama yang ngojek juga ramah. Ucap Reki. Amin. Jawab Azura sembari mencium tangan Reki. Azura menatap kepergian Reki dan menghilang di balik pagar. Ditatapnya nafkah pertama yang ada di tangannya. Nilai yang sangat kecil jika dibawa pergi ke tempat makan yang mewah. Azura kemudian menyimpan uang itu dengan baik. Setelah itu dia segera berganti pakaian kerja. Dan sesuai perkataan Aileen, Marlin benar-benar datang ke kontrakan Azura dan Reki. Beruntung suaminya itu belum pulang, sehingga dia tidak mendengar kata hinaan dari ibu mertuanya itu. Ya ampun! Si Reki benar-benar kebangetan itu anak.
Kok kamu mau-maunya diajak susah dan pindah ke kontrakan kecil begini? Ini mah bukan rumah, tapi kandang marmut. Ucap Marlin. Gak apa, mah, aku kan istrinya, jadi aku harus ikut kemanapun dia pergi. Ucap Azura. Jura, jangan bilang kamu terpesona sama ketampanan bocah malas dan pengangguran itu. Kamu lupa dengan tujuan kita. Kamu jangan lupakan dendam kita. Dia yang menyebabkan Eren meninggal. Tanya Marlin. Maaf, Ma, aku memang tidak lupa kalau dia salah satu penyebab dari Mas Eren meninggal. Aku nggak cinta sama dia. Aku juga cuma 1 tahun bersamanya. Tapi untuk dendam, sepertinya aku tidak bisa, Ma. Biar Allah saja yang membalas perbuatannya. Dendam sangat bertentangan dengan hatiku. Ucap Azura. Jadi maksudmu kamu mau melupakan begitu saja? Jadi cuma segini rasa cinta kamu ke Eren? Tanya Marlin. Ma, bukan gitu maksudku. Aku cuma mau hidup dengan tenang. Biarkan Mas Eren juga tenang, Ma. Jawab Azura. Mama kecewa sama kamu, Jura. Kamu boleh lupa dengan rasa sakit hatimu, tapi bagi Mama tidak sama sekali. Ucap Marlin yang kemudian melangkah pergi. Azura hanya bisa menghela nafas melihat sikap mertuanya itu. Setelah Marlin pulang, Reiki tiba-tiba datang. Tumben abang pulangnya sore? Apa galon dan penumpangnya sedikit? Tanya Azura. Ya, cuma dapat 100.000. Jawab Reiki sembari menyodorkan uang di hadapan Azura. Tidak apa-apa. Apa abang mau makan? Tanya Azura. Nanti saja masih kenyang. Jawab Reiki. Ambilkan saja aku air dingin. Sambung Reiki yang langsung dituruti oleh Azura. Bang, apa aku boleh bertanya? Tanya Azura dengan hati-hati. Tanya saja. Jawab Reiki sembari melepas pakaiannya. Sehingga Azura jadi tidak berkonsentrasi membuat pertanyaan saat melihat tubuh kekar suaminya itu. Kenapa abang membunuh orang? Sudah berapa banyak orang yang abang bunuh? Tanya Azura dengan jantung berdegup kencang. Jangan tanyakan itu. Nanti kamu takut. Jawab Reiki. Tapi aku penasaran. Tanya Azura. Cuma 1. Jawab Reiki singkat. Sementara Azura menatap penuh selidik. Kalau bisa jangan sampai terulang lagi. Sambung Reiki. Maukah kamu berjanji padaku? Tanya Azura. Janji apa? Tanya Reiki. Jangan lagi membunuh. Jawab Azura. Reiki menganggukkan kepala yang membuat Azura tersenyum. Katakan padaku, apa kamu pernah mencintai seorang gadis? Kamu gak mungkin selamanya jadi tukang galon, kan? Tanya Azura. Pernah. Jawab Reiki. Ceritakan tentang dia. Ucap Azura sembari menopang dagunya. Tentu saja Reiki menceritakan semua yang ada pada Azura tanpa wanita cantik itu sadari. Bab ke-13. Tugas suami melindungi istri. Dia gadis yang sangat cantik, lembut dan baik hati. Tapi sayangnya dia sedikit cengeng, ada galaknya juga sedikit. Tapi mau seperti apapun dia, aku tetap cinta. Sampai detik ini. Ucap Reiki sembari mengalihkan pandangannya ke arah Azura. Sampai detik ini? Azura terkejut. Reiki mengangguk. Kak, kalau begitu dia pasti sangat patah hati saat tahu kamu menikah denganku. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu seolah melakukan kesalahan 2 kali. Tanya Azura. Tidak apa. Soalnya dia tidak tahu kalau aku mencintainya. Jadi dia tidak mungkin marah. Jawab Reiki. Ini maksudnya gimana sih? Tanya Azura. Tidak usah dipikirkan. Nanti dahimu mengkerut dan cepat tua.
Jawab Reki sembari melepas baju kaosnya. Bisa nggak sih kalau mau lepas baju jangan di depanku? Tanya Azura. Loh kenapa? Kamu kan istriku. Tanya Reki. Ya, tapi kan aku. Apa? Mata Reki mengerling. Tidak apa-apa. Abang mandi saja. Bau abang sudah kayak bau cucian yang direndam deterjen selama seminggu. Ucap Azura yang membuat mata Reki melotot. Ketahuan yang suka merendam pakaian selama seminggu. Sampai hafal baunya seperti apa? Ucap Reki sembari melepaskan ikat pinggang. Abang mau apa? Jangan bilang mau lepas celana di sini juga. Tanya Azura. Barangkali kamu mau lihat naga hidup. Tanya Reki sembari menaik turunkan alisnya. Apa sih? Sana mandi. Setelah itu kita makan. Ucap Azura. Makan di luar yuk. Ucap Reki. Harus hemat bang. Ucap Azura. Lagian aku sudah masak. Mubazir kalau tidak dimakan. Ucap Azura. Ah, iya. Makanan istri tetaplah yang terbaik. Ucap Reki. Reki kemudian masuk ke kamar untuk mengganti celananya dengan handuk. Sembari bersiul-siul pria tampan itu berjalan ke arah kamar mandi. Sembari menunggu Reki selesai mandi, Azura menyiapkan makan di karpet. Setelah menunggu hampir 15 menit, barulah Reki keluar dari kamar mandi sembari bersenandung. Setelah selesai berpakaian, Reki keluar kembali dan menghampiri Azura yang sudah menunggu di depan makanan yang sudah dihidangkan. Hari ini istriku masak apa? Tanya Reki. Ayam rica-rica. Bahan di kulkas sudah habis. Besok sehabis pulang kerja aku mampir ke pasar. Ucap Azura. Apa mau kuantar? Tanya Reki. Tidak usah. Nanti aku naik ojek online saja. Pasar juga dekat dari sini. Jawab Azura. Pakai saja uang yang kuberikan sama kamu. Ingat, jangan pakai uangmu sepeser pun. Besok aku akan bekerja lebih keras agar mendapat penggantinya. Ucap Reki. Iya. Jawab Azura. Azura kemudian menuangkan nasi ke dalam piring Reki beserta sayur dan lauknya. Tanpa Azura sadari, Reki memperhatikannya sembari tersenyum. Aku tidak menyangka kalau sikap Azura semanis ini. Aku pikir gara-gara kematian Kak Eren, Azura akan perang dingin denganku. Aku jadi semakin cinta kalau begini caranya. Kira-kira Azura hatinya bakal luluh gak ya? Batin Reki. Makanlah. Habis itu bisa istirahat. Ucap Azura. Terima kasih istriku. Ucap Reki. Reki dan Azura makan sembari berbincang hangat. Apa kamu tidak ingin liburan? Tanya Reki. Tentu saja ingin. Saat Mas Eren meninggal, aku sangat ingin pergi ke pantai. Tapi itu belum kesampaian. Jawab Azura. Pantai? Apa semacam ke Bali? Atau mau keluar negeri? Tanya Reki. Di dalam negeri saja. Jawab Azura. Ayo kita pergi liburan. Kita pergi ke Bali saja. Ucap Reki. Sudahlah bang. Itu hanya keinginanku. Buat apa buang-buang uang, kalau uangnya aja sulit nyarinya? Abang juga harus memikirkan masa depan. Ujar Azura. Aku punya uangnya. Reno pinjam uang buat modal usaha mie ayam. Gak banyak sih, cuma 15 juta. Tapi aku rasa cukup buat kita jalan-jalan. Mau ya? Besok biar aku beli tiket pesawatnya. Ucap Reki. Abang mau nagih Reno tiba-tiba? Emang dia punya uang? Kasihan kalau dia nggak punya duit buat bayar. Tanya Azura. Ada. Dia sudah bilang, kalau aku lagi butuh langsung ambil saja. Jawab Reki. Nanti saja. Di kantor pekerjaanku sangat banyak. Aileen belum bisa dilepas sendiri.
Sepertinya abang kurang dekat sama Aileen juga ya? Tanya Azura. Ya begitulah, jawab Reki sembari meneruskan makan. Kok gitu? Dia akan adik kandungmu? Tanya Azura. Aku bukan kakak yang baik buat dia. Akan lebih baik kalau dia tidak pernah menganggapku ada. Jawab Reki. Aku tidak mengerti hubungan di keluarga ini. Kenapa aku merasa sangat rumit? Dan aku bisa melihat kalau Reki benar-benar tidak dianggap ada oleh keluarganya. Tapi selama aku tinggal dengannya beberapa hari ini, dia sangat baik dan bertanggung jawab. Mungkinkah orang seperti dia sanggup menyakiti orang lain? Batin Azura. Kapan terakhir abang bicara dengan Aileen? Tanya Azura. Nggak tahu, lupa. Mungkin 9 atau 10 tahun yang lalu. Jawab Reki. Apa? Kok bisa sih nggak ngomong sama saudara selama itu? Apa sama Mas Eren abang juga begitu? Tanya Azura. Tidak. Sama Kak Eren aku selalu intens komunikasi. Jawab Reki. Katakan padaku. Sedekat apa abang sama Mas Eren? Tanya Azura sembari menyuapkan makanannya. Sangat dekat. Kak Eren itu seperti pengganti orang tua bagiku. Dia tempatku berkeluh kesah, dia yang paling memahami diriku. Pokoknya aku sangat sayang sama dia. Dia orang yang lembut dan baik hati. Aku maklum kalau kamu jatuh cinta sama dia. Jawab Reki. Ya, kamu benar. Dia memang sangat lembut. Bahkan saat marah pun bicaranya juga selalu lembut. Ucap Azura. Memang dia pernah memarahimu? Tanya Reki. Pernah. Apa kamu ingat saat kamu mengajakku memberikan surprise untuk Mama 5 tahun yang lalu? Tanya Azura. Ya, waktu itu surprise terpaksa harus dibatalkan, karena tiba-tiba Papa membatalkannya dan menyuruhku tidak pulang ke rumah malam itu. Jawaban Reki malah membuat kening Azura mengerut. Siapa yang bilang begitu? Tanya Azura. Kak Eren. Kak Eren itu sebagai penengah antara hubunganku dengan keluarga. Jadi apapun yang Kak Eren katakan, aku akan menurutinya. Lalu kenapa Kak Eren marah sama kamu? Tanya Reki. Tidak. Mungkin waktu itu dia kesal, karena Papa membatalkan acaranya secara tiba-tiba. Jawab Azura. Reki kemudian makan dalam diam, sementara Azura tampak berpikir keras. Bang? Berapa persen rasa sayangmu dan rasa percayamu ke Mas Eren? Tidak terbatas? Pokoknya tidak ada orang yang bisa kupercaya 1000%, kecuali Kak Eren. Kak Eren segalanya bagiku. Kehilangan dia seperti aku kehilangan sayap pelindung. Jawab Reki. Apa aku sudah salah menilai Reki selama ini? Awal pertemuanku dengan dia memang sosok yang baik. Beberapa tahun sudah berlalu pun dia masih seperti ini dan sama sekali tidak berubah. Batin Azura. Apa yang kamu pikirkan? Serius sekali. Tanya Reki. Tidak. Aku sudah kenyang. Jawab Azura. Pasangan suami istri itu pun menyudahi makan mereka. Seperti biasa Reki akan membantu Azura mencuci piring, sementara Azura menaruhnya di rak piring. Sudah hampir maghrib, apa belum hafal juga bacaan sholatnya? Tanya Azura. Sedikit lagi. Aku sedang mempelajarinya lagi. Jawab Reki. Oke. Ucap Azura sembari berbalik badan. Jura? Ya? Azura berbalik badan. Maaf belum bisa jadi imam yang baik buat kamu. Ucap Reki. Tidak apa. Bukankah kita menikah bukan bertujuan untuk saling menyenangkan? Tanya Azura yang membuat Reki terdiam. Seharusnya aku tidak lupa kalau hubunganku dan Azura memang tidak seistimewa itu. Tapi aku dengan percaya diri pengen jadi imam yang baik buat dia. Memang bangke bener loh Reki. Batin Reki. Kenapa wajahnya semendung itu? Apa aku sudah menyakiti hatinya? Tapi aku kan ngomong berdasarkan fakta.
batin Azura. Aku mau sholat dulu bang. Ucap Azura. Ya. Jawab Reki. Azura kemudian mensucikan diri, dan kemudian melakukan sholat maghrib. Pring. Pring. Ya Ren? Lagi kelonan gak? Tanya Reno. Ngeledek ya? Tanya Reki, yang membuat Reno terkekeh. To the point aja. Ucap Reki. Kalau nggak ada kerjaan ke markas saja. Aku sama Rio sedang ada di sini. Ucap Reno. Oke deh. Jawab Reki. Setelah Azura selesai sholat, Reki kemudian berpamitan pada Azura. Abang mau kemana? Tanya Azura. Ngojek. Siapa tahu dapat tambahan buat kamu ke pasar besok. Jawab Reki. Gak usah bang. Hari ini istirahat saja. Ucap Azura. Aku ada janji sama Rio dan Reno. Ucap Reki. Ya sudah kalau memang sudah janji. Tidak boleh ingkar. Ucap Azura. Reki kemudian pergi keluar untuk menemui kedua sahabatnya. Setelah menempuh perjalanan hampir 20 menit, Reki Pan sampai di markas. Kalau nggak ada halangan Diki mau kesini katanya. Ucap Rio sembari mengunyah kacang kulit yang dia beli dari luar. Oh ya? Tumben dia mau gabung malam-malam gini. Ucap Reki sembari menyambar soft drink di atas meja. Lagi beliin makanan untuk Aliza. Sekalian mau ngantar martabak kemari katanya. Ujar Reno. Boleng banget nih gue. Ucap Reki. Kenapa? Apa karena belum dikasih jatah nyelup sama Adinda Ratu? Tanya Rio sembari terkekeh. Butuh perjuangan yang lama kalau itu mah. Kudu sabar akut. Jawab Reki. Seperti biasa penghilang boeng. Ucap Reno. Mainkan Ren. Ucap Rio sembari berdiri dan menggenggam kacang tanah. Taruhan pertama 1 juta. Ucap Reno sembari meletakkan 1 kacang tanah di atas meja yang diiringi Rio dan Reki. Lagu apa nih pembukanya? Tanya Reno. Ikan dalam empang Ren. Jawab Reki sembari memasang bokong seksi. Bila ingin melihat ikan di dalam empang, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Bila mata tertuju pada gadis pendiam, caranya tak sama menggoda janda kembang. Jangan-jangan. Reno menepuk bahu Reki untuk melanjutkan lagu dengan kata terakhir. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Bibirnya yang merah dan senyumnya menawan. Rambutnya yang indah, hitam dan bergelombang. Gelombang ngeri. Ucap Reki sembari menepuk bahu Rio setelah pantatnya berdangdut ria. Gelombang? Apaan lagu yang awalnya gelombang? Perasaan gak ada. Ucap Rio. Bilang aja kalah. 500.000 dapat Ren kita. Lumayan buat bini belenjong. Ucap Reki. Curang nih. Giliran aku sengaja banget pilih kata yang susah. Ucap Rio. Lanjut Ren, dia nyerah. Ucap Reki. Lagu apa Eri? Kamu yang pilih lagu pembukanya. Tanya Reno. Tanpa mereka tahu, sejak tadi Deki sudah merekam aksi konyol teman-temannya itu. Aku baru tahu ada mafia norak seperti kalian. Ucap Deki sembari keluar dari persembunyiannya. Bawa apa deh? Tanya Reki. Martabak? Aku langsung cabut ya. Ini Aliza ngidam makan pizza. Takut nanti keburu tidur. Jawab Deki. Oke hati-hati ya. Makasih lo martabaknya. Ucap Reki. Sama-sama. Jawab Deki. Deki kemudian pulang setelah mengantar martabak. Reki, Reno dan Rio menikmati makanan itu sembari berbincang. Kapan barang masuk lagi? Tanya Reki. Saat ini tahan dulu.
Karena menurut kabar geng sebelah memasukkan narkoba dalam jumlah banyak, kapal di pelabuhan jadi dirazia terus-terusan. Jawab Reno. Kita gunakan jalur udara saja. Harga tentu saja harus disesuaikan. Ucap Rio. Tidak. Itu resikonya sangat besar. Senjata yang akan kita jual barang ilegal. Akan sangat berbahaya kalau terdeteksi alat keamanan yang ada di bandara. Ucap Reki. Jadi kita harus bagaimana? Tanya Reno. Akan aku pikirkan. Sembari menunggu, cari tahu terus informasi di pelabuhan. Jawab Reki. Pasti. Ucap Rio. Aku pulang ya. Aku janji sama Azura cuma pergi sebentar. Lagi pula besok harus bangun pagi buat ngantor. Ucap Reki. Oke, hati-hati. Ucap Reno. Reki kemudian pulang ke rumahnya. Sejak ada Azura di kontrakan, Reki tidak betah ada di luar lebih lama dari biasanya. Dia takut terjadi sesuatu pada belahan jiwanya itu. Keesokan harinya seperti biasa Reki pergi ke kantor. Saat selesai makan siang, dia akan belajar ilmu agama bersama Audrey. Karena teringat Azura akan ke pasar, Reki memutuskan keluar kantor jam 3 sore. Sementara itu di tempat berbeda, Azura baru saja tiba di rumahnya setelah meminta izin pada Aileen. Setelah sampai di rumah, Azura kemudian beribadah dan setelah selesai dia pun pergi untuk belanja. Namun saat baru keluar dari lorong menuju keluar jalan besar, tiba-tiba Azura dikejutkan dengan segerombolan pelajar SMA yang melakukan aksi tawuran. Jerit ketakutan dari Azura tidak dihiraukan. Bahkan tubuh Azura juga terkena lemparan batu. Ak! Grab! Seseorang tiba-tiba memeluk Azura yang tertunduk sembari melindungi kepalanya dengan kedua tangannya dari lemparan batu. Biug! 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 Ag! Reki menahan sakit di bagian belakang kepalanya saat terkena beberapa lemparan batu. Karena situasi tidak terkendali lagi, Reki mencabut pistol di belakang pinggangnya dan melepaskan satu tembakan ke udara. Dor! Reki menarik pelatuk pistolnya, sembari membenamkan kepala Azura dalam dadanya. Bisa Reki rasakan, kalau saat ini tubuh Azura gemetar karena ketakutan. Saat Reki menoleh ke belakang, suasana sudah hening. Tinggal bekas sampah botol dan batu yang berserakan di jalan. Rupanya para pelajar itu takut dan mengira kalau tembakan itu berasal dari polisi. Jura? Mendengar suara Reki, Azura spontan menundukkan kepalanya. Abang! Heks, aku takut! Ucap Azura sembari masuk ke dalam pelukan Reki. Tidak apa-apa. Semua sudah berakhir. Mereka sudah pergi. Ucap Reki. Apa tadi itu polisi yang menembak? Tanya Azura. Iya. Sekarang ayo kita pulang. Ucap Reki sembari menahan rasa sakit di kepalanya. Tapi aku belum ke. Tidak apa-apa. Itu biar jadi urusanku. Taunya besok kulkas pasti penuh. Ucap Reki. Reki dan Azura kemudian memutuskan pulang ke rumah. Namun saat sampai di rumah, Azura terkejut karena menemukan darah dari belakang kepala Reki hingga kaliho pria tampan itu. Abang! Kepala abang! Tidak apa-apa. Sudah tugas suami melindungi istri. Ucap Reki. Mendengar ucapan Reki, Azura jadi terdiam. Pasalnya dia merasa bersalah karena tidak memperbolehkan Reki meminta haknya. Bab ke-14